Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus bersyukur. Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus bersyukur. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus bersyukur. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari nomor 135 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia, pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ezra, ahli kitab itu,
berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak sekolah oleh SL Pakpahan, PB Marbun, dan P Siahaan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan.
Atas keinginan tersebut maka SL Pakpahan melalui Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP. Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Rupat mendapat pelayanan sending HKBP. Pada tanggal 7 April 1969, DSK Ritonga sebagai Ketua Sending HKBP bersama Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta GR Marolop Silitonga tiba di daerah Hutan Ayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pekabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka pada tanggal 28 November 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sending HKBP. Dan sejak itu gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi peribadatan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1987 diadakan peletakan batu pertama pembangunan gereja di Hutan Ayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971 berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971 diadakan baptisan kudus. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 November 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada tahun 1978 gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Pada tahun 1969 pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan. Pelayan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidik, merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana.
Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian, dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut, yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1983 di Gereja HKBP Sending, Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus 1985, gedung Gereja HKBP Sending Kuala Simpur dibangun. Pos pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990 dilayani oleh Pendeta Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei 1991 dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. Jemaat Pulau Rupa telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengolahan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan Sending akan ditingkatkan melalui pembangunan Sending Station dalam rangka setelah 50 tahun Sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan peningkatan ekonomi kerakyatan serta pertanian selaras alam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 23 Januari 2022. Rumah 1, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu, Yesus penggenapan firman Tuhan. Yesus do hagogoni hatai. 2. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk syukuran 50 tahun Zending di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 3. Rapat pembentukan panitia pesta pembangunan HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan rapat perhalado bersama dengan seksi pembangunan untuk membentuk panitia pesta pembangunan. Rapat dilaksanakan setelah ibadah minggu. Dihimbau kepada seluruh perhalado dan seksi pembangunan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Tatap muka ibadah sekolah minggu. Gereja akan melaksanakan tatap muka ibadah sekolah minggu mulai Minggu 6 Februari 2022 dengan mengikuti protokol kesehatan. 5. Pemilihan pengurus kategorial. Sehubungan dengan periodisasi kepengurusan kategorial lansia, ama, ina, remaja, naposopulung untuk tahun 2022 sampai 2024, maka gereja menjadwalkan periodisasi kategorial lansia hari Minggu 30 Januari 2022. B. Kategorial ama hari Minggu 6 Februari 2022. C. Kategorial ina hari Minggu 13 Februari 2022. D. Kategorial remaja hari Minggu 20 Februari 2022. E. Kategorial naposopulung hari Minggu 20 Februari 2022. 6. Belajar CD intensif. Gereja akan melaksanakan belajar CD intensif pada hari Minggu ini masuk pukul 16.00 WITA bertempat di gereja. 7. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya memberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Iin Borusianipar dirawat di rumah. 2. Amang MU Hutagalung dirawat di rumah. 3. Amang Setua MH Panjaitan dirawat di rumah. 4. Inang CS Borusagala dirawat di rumah sakit Takjudin. 8. Jemaat yang berulang tahun.
Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Januari 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Inang RSD Boru Siagian, wilayah 3. 2. Inang N Boru Siagian, wilayah 1. 3. Rolando Giovanni Sihombing, wilayah 1. 4. Syafiera Serenauli Boru Sinaga, wilayah 2. 5. Holong Pardamuan Sitompul, wilayah 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 9. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Januari 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 10. Jemaat yang datang dalam ibadah. Ibadah Minggu 16 Januari 2022 berjumlah 124 orang. Rumah 2 keuangan gereja dapat kita lihat pada bagian keuangan yang ada pada warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1 dan seterusnya. Percaya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh HKBP menggunakan acara yang kita pakai pada hari ini untuk merayakan 50 tahun Zending di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan inilah sebagai motivasi kita HKBP Tamarunang untuk mengabarkan Injil atau membentuk pos penginjilan HKBP sampai ke Sulawesi Tenggara, sampai ke Sulawesi Barat, di mana ada orang Batak. Di dia marpungu aka peparani halak Batak neng disi manian jongjong HKBP alamar serak dopea ka halak Bataki di ingana maragam di Pulau Sulawesion alani tugas tado akamang akainang remaja napo sebulung tugas di HKBP Tamarunang, tugas di HKBP Makassar di resort Sulawesi Selatan ini. Ini sebagai motivasi bagi kita mengembangkan pelayanan kita supaya semakin banyak berdiri HKBP di Tanau Pangaratuanon. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika Bait Allah runtuh di Yerusalem di zaman Perjanjian Lama, tempat beribadahan umat Israel pada saat itu ialah di sinagoge. Jadi sinagoge adalah tempat perkumpulan mereka, tempat mereka berkumpul, tempat mereka beribadah tanpa memberikan korban persembahan. Kalau memberikan korban persembahan itu di Bait Allah, tapi sinagoge adalah tempat mereka berkumpul, tempat mereka belajar. Inilah yang dimaksudkan rumah ibadat di teks khotbah pada hari ini, sinagoge. Dikatakan tadi dengan jelas di ayat yang pertama 14,
dengan kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Mengapa dikatakan dengan kuasa roh? Karena Yesus adalah roh. Dengan kuasa roh juga yang mau mengingatkan kita pada saat ini, Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat AKBP Tamarunang yang beribadah offline dan online. Dengan kuasa roh, berangkatlah saudara keluar dari rumah masing-masing, pergi beraktivitas, pergi bekerja, pergi ke sekolah anak-anak, pergi kuliah dengan kuasa roh. Itu sebabnya kita diingatkan kembali di ayat 14 ini. Dan menegur kita semua, menegur saya, menegur Anda semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ketika saudara sebelum berangkat dari rumah, saudara meminta petunjuk Allah, berdoa supaya hidupmu, hatimu, pikiranmu, perkataanmu dikuasai roh? Kita diingatkan kembali bagaimana kebiasaan kita. Apakah sebelum saya meninggalkan rumah, jolo martangyang dua manangdang, jolo hupasat dua kaya nakok putu di bata manangdang, manang pitor berangkat butima, lupa hita martangyang, haru Yesus diri pedidok nakingan desa pulopat, dalam kuasa roh, kembalilah dia ke Galilea. Kalau jemaat AKBP Tamarunang sudah dikuasai oleh Roh Kudus ketika memulai pekerjaan di kantor, nar 33, na berwira swasta, na dong usahana, maka lihatlah Roh Kudus akan menjaga kita. Dia memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhkan. Kalau anak-anak HKBP Tamarunang, remaja HKBP Tamarunang, pemuda-pemudi HKBP Tamarunang yang masih kuliah dikuasai oleh Roh Kudus ketika berangkat dari rumah, maka anak-anak kita pun akan terjaga hidupnya itu. Dia akan dijaga oleh Roh Kudus dalam sekolahnya, dalam kampusnya, dalam pekerjaannya. Aka ulau nasositongi boy madipadawi-bana, karena Roh Kudus menguasai hidupnya. Kembali sekarang kepada kita Bapak Ibu, seberapa sering kita meminta kepada Tuhan supaya kita dikuasai Roh Kudus sebelum berangkat meninggalkan rumah? Seberapa sering? Lalu dikatakan lagi di ayat 16, Yesus datang ke sinagoge. Rumah ibadat ayat 16 itu sinagoge, tempat perkumpulan, tempat pengajaran. Dan ditekankan menurut kebiasaannya, menurut kebiasaan Yesus. Artinya memang Yesus sudah sering memberikan diri ke sinagoge untuk belajar dan mengajar di situ. Kebiasaan. Tapi jangan lupa kebiasaan yang dilakukan Yesus ini adalah kebiasaan yang dituntun oleh Roh Kudus, bukan kebiasaan holan hasomalan sambing. Dan jangan sampai kita datang ke gereja ini karena kebiasaan biasa-biasa saja. Berbeda orang yang datang ke gereja karena kebiasaannya saja, ujung dadang bermakna be par mingguan nih. Tapak kema mau ringgas si tamar minggu. Kalau kita sudah membiasakan diri ke gereja, harus ada perbedaannya dengan semangat bernyanyi, dengan kusyuk berdoa. Molo holan hasamala sabing do hita namar minggu dan dapat hita manang aha mulak siang gerejaon. Tetapi dengan semangat ya dituntun oleh Roh Kudus. Kedatangan saudara dan saya beribadah di gereja ini membawa makna terbesar dan perubahan inspirasi hidup. Pulang dari gereja ini itur dame sonang mapakilalaan. Itulah kalau sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Kehadiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sungguh bermakna.
Dan berkhotbahlah Yesus seperti ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Euangelion, kabar baik. Yesuslah kabar baik itu. Saudaraku, Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini bukan hanya miskin harta, bukan materi, tetapi juga miskin iman. Banyak orang beranggapan kalau sudah melampaui materi, kalau sudah hidupnya berkecukupan, maka hidupnya akan damai sejahtera. Belum tentu. Soal damai sejahtera tidak diukur dari seberapa banyak saudara yang miliki. Soal hidup sejahtera tidak ditentukan oleh seberapa banyak materi yang saudara miliki. Jangan-jangan hidup kita miskin, sampai kebutuhan terpenuhi bahkan melebihi. Jangan-jangan seperti itu hidup saya ini, miskin, pogos di Partodion. Kayak ada yang gersang, kayak ada yang kurang dalam perasaan kita ini. HP nggak dapat tiba jabatan, nggak dapat tiba sinamot, tetapi kayak masih ada yang kurang di sini. Seperti itukah perasaan saudara? Berarti kita masih miskin. Sekarang Euangelion itu, kabar baik itu mau memenuhi saudara dan saya. Kita yang miskin di hadapan Tuhan, baik miskin harta maupun miskin iman. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus saat ini mau memenuhi hidupmu. Ukuran kita adalah Yesus Kristus, kabar baik itu. Damai sejahtera itu yang mau berikan kepada kita. Damai sejahtera itu yang mau Yesus berikan kepada kita. Supaya damai di sini, itu yang Yesus mau berikan saat ini di minggu ibadah saat ini. Kabar baik itu supaya kita senang dengan keadaan kita apapun itu, dan bersyukur sekali, bersyukur selalu. Mari saudara-saudara yang miskin di hadapan Tuhan, baik saya, kita jemaat HKBP Tamarunang, minta kepada Euangelion itu, kabar baik itu, Mesias itu, supaya hati kita dipenuhi. Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Jangan-jangan kita orang yang buta, meskipun kita melihat begini, tapi kita buta. Kita sering melihat kesalahan orang lain. Kalau melihat kesalahan orang lain, fitur cerah apa yang kita lihat. Tapi kalau melihat kesalahan sendiri, itur buta mak. Dan boy beta tidak. HP mamereng hasalani halak, itur minar mabohita. Salah doho, salah doho, salah doho. HP mamereng diri sendiri, lihat diri sendiri, koreksi diri sendiri, kita buta. Tidak tahu mana kesalahan kita. Kalau seperti itu kita, berarti kita adalah orang-orang yang buta. Banyak orang yang tertawan karena kenikmatan dunia. Susah dia melepaskan kesenangan dunia itu. Karena sudah semakin enak dia berkecimpung di situ. Sudah semakin nyaman dia melakukan hal yang tidak baik. Di gora sautik etama lae taulahon manaso sitong. Langsung dia mau, tanpa dia mau menolak itu. Kepada kita yang mengalami hal-hal tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus kabar baik itu, Mesias itu, juru selamat manusia itu mau melepaskan kita yang tertawan karena kenikmatan dunia ini, yang buta. Buta kita akan melihat koreksi diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak buta lagi, kita tahu, oh diri kita sini yang salah.
berarti saya salah. Saya masih banyak kekurangan, sehingga saya pun malu untuk menghakimi orang lain. Bagi saudara yang buta dan tertawan, kabar baik itu akan melepaskan kita. Sehingga satu kesimpulan di ayat 19 itu, tahun rahmat Tuhan telah datang dan genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu makanya topik minggu kita dikatakan Yesus penggenapan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itulah firman Allah. Yesus itulah kabar baik itu. Minta kepada Dia, bermohon kepada Allah supaya kita dibimbing, dipenuhi dan diajari. Maka hidup kita yang miskin, hidup kita yang buta, hidup kita yang tertawan akan dibebaskan, dibahagiakan dan dikuatkan karena Kristus Sang Juru Selamat itu sudah menguasai diri kita dan menguasai gereja HKBP Tamarunang, sehingga bisa semangat untuk menginjili Zending sampai ke tempat-tempat di mana orang Batak berkumpul, orang Batak bekerja, orang Batak marsaor, sampai ke Kendari, ke Mamuju, ke Mamasa, ke tempat-tempat yang belum disentuh oleh pelayanan HKBP. Anggiat ma, Boy Tulus di Patu-Patuhani, karena tadi sudah kita bacakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami adalah orang yang miskin, miskin harta, miskin iman. Kami adalah orang-orang yang tertawan, ditawan oleh kenikmatan dunia ini. Kami adalah orang-orang yang buta, buta melihat kekurangan kami, sehingga kami gampang sekali melihat kesalahan orang. Tuhan, kuatkanlah kami, sembuhkanlah kami. Berikan kami Roh Kudus, berikan kami kabar baik itu, Yesus Kristus. Penuhilah kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah kami ingat sebelum kami berangkat dari rumah, kami menyerahkan diri, pekerjaan dan anak-anak kami, supaya sama seperti Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Karena di luar sana konteks kehidupan kami banyak sekali godaan, banyak sekali kejahatan, banyak sekali kesesatan yang menggoda kami, yang menggoda anak-anak kami. Tuhan, dengan Roh Kudus kami yakin kami mampu melewati hal-hal tersebut. Kami mendoakan jemaat-Mu di HKBP Tamarunang ini, seluruh pekerjaan jemaat-Mu, tolong Tuhan berkati dimanapun dan apapun, dalam usaha, perusahaan, pekerjaan mereka, pegawai negeri ataupun berwira swasta. Tuhanlah kiranya memberkati, memberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan. Kristus Allah yang kami sembah, kami mendoakan jemaat-Mu yang bergumul dalam keluarga mereka masing-masing, bergumul untuk meminta permohonan anak, bergumul untuk meminta kekuatan mengajari anak-anak mereka. Kami yakin kabar baik itu, Kristus itu akan memberikan mereka inspirasi kehidupan dan kekuatan dan hikmat menghadapi semua pergumulan yang mereka terima pada saat ini. Kami mendoakan jemaat HKBP Tamarunang yang sedang sakit, Agusta Kristin Borusianipar, Amang MU Hutagalung, hamba-Mu Sintua MH Panjaitan, yang semua jemaat-Mu ini dirawat di rumah, dan Inang Pendeta Hutasuit Borusagala dirawat di rumah sakit Takjudin. Kasih karunia Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, merawat dan memberikan mereka semangat dan pengharapan, karena Kristus adalah dokter ajaib. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, ulang tahun kelahiran.
Ucapan syukur mereka adalah ucapan syukur kami. Biarlah di umur yang baru mereka tetap dijaga oleh Tuhan. Kami mendoakan kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur dan tabungan gerdia sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. Biarlah Kau memberkati jemaat-Mu ini. Allah yang maha baik, kami akan memulai pekerjaan kami untuk pesta pembangunan di bulan yang akan datang, pertengahan tahun. Mulai minggu ini kami akan merancang kembali mengenai persiapan panitia pesta pembangunan. Mampukan kami Tuhan mengemban tugas pelayanan ini. Biarlah ada kerjasama yang baik antara kami, dan kami diberikan semangat untuk membangun di gereja HKBP Tamarunang ini. Kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Allah yang Maha Kudus, dengarlah seruan kami. Lihatlah provinsi Sulawesi Selatan ini, lihatlah kota Makassar dan Kabupaten Maros ini, di tempat kami bekerja, di tempat kami berdiam. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan ke depan altar untuk mendukung pelayanan sending HKBP di Pulau Rupat. Sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan seterusnya. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di dalam lembah kegelapan. Kami mohon, berkatilah badan pekabaran Injil Barmen, berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia, berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Zending, Huria Kristen Batak Protestan, dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami, supaya kami dalam sukacita bekerja, menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Horas, salam sehat untuk kita semua.